Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggraini. Saya merupakan salah seorang guru IPS di SMP Negeri 17 Padang. Saya berkontribusi untuk Jambore GTK Hebat tahun 2024. Saya yakin betul guru yang baik, guru yang selalu belajar untuk menghidupkan pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, untuk kali ini saya ingin berbagi praktik baik memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi, nalar kritis, dan hasil belajar siswa, khususnya di SMP Negeri 17 Padang. Semoga praktik baik saya ini dapat menginspirasi teman-teman guru lainnya di Indonesia. Merdeka belajar, semangat untuk generasi emas bangsa Indonesia. Setiap pagi saya datang ke sekolah dengan semangat, menyambut murid-murid dengan senyuman hangat. Senyuman itu meskipun sederhana, saya yakini mampu memulai hari mereka dengan ceria dan siap untuk belajar. Sebagai guru, inilah cara saya menanamkan semangat dan kebaikan sejak awal hari. Praktik baik saya ini beri judul Santika, Strategi Inovatif Koran Digital untuk Kelas Literasi Sosial. Di era digital dan generasi Z ini, dunia pendidikan mengalami transformasi besar. Teknologi menjadi bagian integral dalam proses belajar, memudahkan akses informasi dan memperluas cakrawala pengetahuan. Gen Z yang tumbuh dengan teknologi menuntut metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Guru tak lagi hanya sebagai narasumber pengetahuan, melainkan fasilitator yang membimbing siswa untuk berpikir kritis, adaptif dalam menghadapi tantangan global. Pendidikan kini bukan hanya soal buku, tetapi kolaborasi antara teknologi, kreativitas, dan keterampilan abad 21. Tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini yang pertama, coba Farid bukan. Satu, menjelaskan sejarah uang. Dua, menjelaskan isi uang. Tiga, menjelaskan jenis-jenis uang. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Dibuat secara singkat, nanti kita akan belajar secara kolaborasi dalam kelompok masing-masing. Anda bawa handphone semua? Ada yang tidak bawa? Ada yang tidak bawa, nanti tetap bisa bekerja sama dalam kelompok. Ada yang tidak punya paket? Nanti donaturnya ada di depan. Maka ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran ini kita awali dengan asal mula uang. Asal mula uang. Nah, dari mana munculnya uang tersebut? Kemudian kita lanjutkan dengan perkembangan uang di dunia. Tapi yang berarti yang pakai uang bukan kita aja ya. Masyarakat dunia juga menggunakan uang. Kemudian kita lanjut bagaimana perkembangan uang di Nusantara. Selanjutnya jenis-jenis uang kuno. Pernah lihat uang kuno? Ada yang suka koleksi uang? Ada. Dia berapa banyak koleksi uang? Hai, belajar IPS. Bagi murid sekarang, kalau kita belajar IPS, apalagi di jam terakhir, jam-jam rawan, mereka pasti udah mikirnya, malas untuk baca, malas untuk menyimak. Jadi saya sebagai guru IPS tentu tidak mau mengalah dengan keadaan yang seperti itu. Jadi saya memberikan solusi-solusi alternatif untuk permasalahan di kelas saya. Saya mencari literatur, saya membaca, saya terus belajar supaya pengetahuan IPS ini tetap menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi murid. Murid belajar IPS itu tidak bisa terlepas dari yang namanya membaca. Bagaimana mereka akan mengetahui materi jika mereka tidak membaca, hanya sekedar mendengar penjelasan dari guru. Nah, di sini saya paham betul siswa yang saya didik adalah
para generasi yang bisa kita sebut dengan generasi digital native. Kenapa seperti itu? Mereka sangat akrab dengan gadget mereka sendiri. Jadi saya di sini memberi solusi, yaitu penggunaan koran digital, artikel, dan sebagainya dalam pembelajaran saya. Jadi saya memperbolehkan murid untuk mencari berita-berita terkait materi yang sedang dipelajari pada saat itu. Nah, untuk menyikapi murid yang beragam, untuk diferensiasi pembelajaran tentunya tetap saya perhatikan di sini. Kenapa? Kita harus memberikan pembelajaran kepada murid sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada paksaan dalam belajar, yang ada adalah bagaimana menstimulus murid supaya dia menyenangi, menggemari pembelajaran yang kita tampilkan. Kita jadikan sumber belajar. Jadi sumber belajar satu-satunya itu bukan, jangan mengira sumber belajar hanya dari buku paket, hanya dari literasi akademik, tidak. Kita belajar menggunakan smartphone kita gunakan untuk keperluan pembelajaran. Jadi apa yang kita pelajari lebih kontekstual. Kamu juga memahami bagaimana sih di dunia luar selain textbook itu bagaimana penerapannya. Nah, silakan cari terkait dengan topik masing-masing. Bisa. Oke. Untuk selanjutnya tentang uang. Nah, di sini ada dari Kemenkeu. Kita buka bagaimana sih sejarah uang. Kalau dulu tulisannya, namun di sini itu akan bebaskan untuk tiap kelompok membuat laporan. Boleh kadang-kadang tulis, boleh dalam bentuk presentasi seperti biasa, maupun saya mau bikin grafik tertentu, aku jelaskan, silakan. Nama saya Ferry Akbar dari murid Bu Sil. Perasaan saya belajar IPS dengan Ibu Sil itu saya merasa senang karena kami diberi kebebasan untuk belajar. Nah, bebasnya itu kita bisa mencari berita-berita yang ada di internet untuk mencari yang terkait dengan mapel saya pelajari. Nah, ketika membuat laporan, kami pun bisa diberi kebebasan. Kebebasannya bisa membuatnya dengan tulisan, aplikasi. Kalau membuat dengan aplikasi, kami bisa membuatnya dengan Canva atau PPT. Kalau dengan tulisan, saya membuatnya dengan tulisan di kertas dan saya akan mempresentasikannya. Hai, perkenalkan nama aku Aca. Aku salah satu murid dari Bu Sil. Aku sangat merasa senang sekarang belajar IPS dengan Bu Sil. Padahal dulunya aku kurang suka belajar IPS. Kenapa aku bisa tiba-tiba suka belajar IPS bersama Bu Sil? Karena sekarang kalau belajar sama Bu Sil itu sangat menyenangkan. Salah satunya kalau misalnya IPS kan kebanyakan tentang sejarah-sejarah, cari-cari artikel, cari-cari berita. Nah, jadi kita cari artikelnya, cari beritanya tidak hanya di situ-situ saja. Kita bisa cari artikelnya secara online, misalnya kita bisa cari di HP kita sendiri-sendiri. Nah, kadang Bu Sil juga suka ngadain kuis-kuis gitu loh. Nah, jadi sekarang kita belajar IPS itu sudah nggak bosan lagi.